Siapkan wadah, spidol, dan juga kacang. Tuangkan kacang ke dalam wadah, kemudian buat perkiraan jumlah kacang tanah yang ada di dalam wadah tersebut. Kemudian hitunglah seluruh kacang yang ada di dalam wadah, dan ini merupakan perhitungan asli. Setelah itu, ambil 1 genggam kacang tanah, dan ini merupakan pengambilan pertama. Hitunglah kacang tanah yang berada di dalam genggaman, dan jangan lupa dicatat hasilnya ya. Setelah semua kacang dihitung, berikan tanda pada kacang pengambilan pertama menggunakan spidol. Setelah diberi warna, campurkan kacang yang sudah diberi warna ke dalam wadah yang berisi kacang yang tidak diberi warna. Lakukan pencampuran keduanya agar menjadi homogen. Lakukan pengambilan kacang tanah sebanyak 1 genggam, dan ini merupakan pengambilan kedua. Hitunglah seluruh jumlah kacang yang ada di dalam genggaman. Hitunglah secara terpisah antara yang berwarna dengan yang tidak berwarna, dan catat masing-masing hasilnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama kacang, spidol, dan kertas untuk hasil perhitungan. Nah, yang pertama kita tandai M1 atau mark dan recapture atau R1 dengan angka 0. Langkah yang kedua, kita perkirakan berapa jumlah kacang tersebut. Di sini aku mengasumsikan bahwa jumlah kacang adalah 170. Kemudian kita ambil kacangnya segenggam saja. Kemudian kita hitung kacang satu persatu. Setelah menghitung pengambilan pertama, kita tuliskan pada C1 atau capture 1. Hasilnya adalah 38. Setelah itu kita tandai kacang yang sudah diambil tersebut dengan spidol. Setelah kita warnai semuanya, kita juga harus mencatat pada M2 yaitu 38 sesuai pengambilan pertama. Langkah selanjutnya, kembalikan kacang yang sudah diwarnai ke dalam wadah dan kita kocok-kocok untuk pengambilan yang kedua. Kemudian kita ambil segenggam lagi tanpa melihat, dan langsung saja kita hitung untuk pengambilan yang kedua. Hasil tersebut kita catat pada C yang kedua, yakni 31. Kemudian hitung juga kacang yang sudah tertandai. Kacang yang sudah ditandai tersebut kita catat pada R2, yakni 5. Selanjutnya kita tandai kacang yang belum diwarnai dengan spidol. Setelah diwarnai, kita harus menghitung kacang yang sudah diwarnai dengan cara C2 dikurangi R2, yakni 31 dikurangi 5, dan kemudian ditambahkan dengan M2, maka mendapatkan hasil 64. Kemudian kita kembalikan kacang ke wadah lagi dan kita kocok-kocok untuk pengambilan yang ketiga. Kita ambil lagi segenggam kacang dan kita hitung jumlahnya. Kemudian seperti langkah sebelumnya, kita harus mencatat hasilnya dan kita hitung juga kacang yang sudah diwarnai ada berapa. Kemudian kita catat juga. Kemudian tandai kacang yang belum diwarnai. Setelah diwarnai, kita harus menghitung juga M4 dengan cara yang sama seperti tadi dan menghasilkan angka 86.
Lalu kita kembalikan lagi dan kita kocok lagi. Ambil segenggam untuk pengambilan keempat. Dan kita hitung lagi. Kemudian kita catat hasilnya. Setelah terisi semua tabel tersebut, baik M1 sampai 4, C1 sampai C4, dan R1 sampai R4, selanjutnya kita menghitung menggunakan rumus, yakni N sama dengan M2C2 ditambahkan M3C3 ditambahkan M4C4 dan dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4. Dari rumus tersebut kita mendapatkan jumlah populasi berdasarkan rumus. Selanjutnya kita menghitung jumlah kacang yang sesungguhnya, kita hitung satu persatu. Kemudian kita dapatkan angka 287 sebagai ukuran populasi yang sebenarnya. Kemudian kita tentukan persentase akurasi dari rumus tersebut dengan cara N per count atau jumlah sesuai rumus dibagi jumlah yang sebenarnya dikalikan 100%, yaitu 258 dibagi 287 dikali 100%, maka menghasilkan 89,9% akurasi.